Pernah nggak kamu merasa percakapan dengan seseorang terasa canggung? Atau mungkin kamu bingung, kenapa hubunganmu dengan orang lain terasa hambar, padahal kamu merasa sudah berbicara dengan sopan? Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Dalam dunia komunikasi, kenyamanan adalah kunci utama. Kalau lawan bicara kita merasa nyaman, obrolan jadi lebih hidup, hubungan pun bisa tumbuh dengan lebih dalam. Di video kali ini kita akan membahas 4 teknik psikologi yang bisa kamu praktikkan langsung setiap kali berbicara dengan orang lain. Bukan hanya untuk membuat mereka nyaman, tapi juga untuk memperkuat koneksi emosional dan membangun hubungan yang tulus. Pertama, mulailah dari hal yang mereka suka. Kalau kamu ingin seseorang membuka diri, jangan mulai dari hal yang kamu sukai. Mulailah dari apa yang mereka pedulikan. Sederhana, tapi powerful. Ketika kita menunjukkan minat terhadap hal yang mereka suka, entah itu hobi, pekerjaan, musik favorit, atau pengalaman mereka, kita sedang mengatakan tanpa kata, "Aku menghargaimu. Aku ingin mengenalmu." Otak manusia secara alami tertarik pada topik yang relevan dengan dirinya. Jadi, dengan berbicara tentang hal yang sudah mereka sukai, kamu membuka pintu kepercayaan dengan lebih cepat. Luangkan waktu sejenak sebelum berbicara. Cari tahu apa yang menarik bagi orang tersebut. Bisa dari obrolan sebelumnya, media sosial, atau bahkan dari apa yang mereka kenakan. Semakin kamu tahu tentang minat mereka, semakin besar peluang percakapan menjadi hangat dan menyenangkan. Kedua, gunakan kontak mata dengan bijak. Kontak mata itu seperti jembatan tak terlihat. Ia menghubungkan dua orang secara emosional, menciptakan rasa kehadiran dan ketulusan. Tapi jangan salah paham, kontak mata yang terlalu intens bisa terasa mengintimidasi. Yang kita cari adalah keseimbangan, tatapan yang tulus, hangat, dan hadir. Ketika kamu menjaga kontak mata di momen-momen penting dalam percakapan, seperti saat mereka sedang bercerita atau saat kamu menyampaikan sesuatu yang bermakna, mereka akan merasa didengar dan dihargai. Mata bukan hanya jendela jiwa, tapi juga alat untuk menunjukkan rasa hormat. Coba perhatikan bagaimana kamu menggunakan tatapan dalam keseharian. Saat kamu berbicara dengan seseorang, hadir sepenuhnya. Jangan terganggu oleh ponsel atau hal lain. Fokuskan perhatianmu pada mereka. Ketiga, jadilah pendengar yang aktif, bukan sekadar mendengar. Kebanyakan orang sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk bicara. Padahal, dalam komunikasi yang tulus, mendengarkan jauh lebih penting daripada berbicara. Menjadi pendengar aktif berarti kamu hadir secara penuh. Kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Caranya? Gampang tapi butuh kesadaran. Angguklah sesekali, tunjukkan ekspresi wajah yang sesuai, dan ajukan pertanyaan ringan yang memperdalam topik. Contohnya, saat seseorang menceritakan pengalaman mereka, jangan langsung membalas dengan cerita tentang dirimu. Tahan dulu. Biarkan mereka menyelesaikan, lalu gali lebih dalam. Percayalah, saat kamu benar-benar mendengarkan, orang akan merasakannya. Dan mereka akan mulai mempercayaimu lebih dalam. Keempat, pilih kata-kata yang membuka, bukan menutup. Setiap kata yang kita ucapkan membawa energi. Bisa jadi energi yang membangun, atau malah meruntuhkan. Cara kita merangkai kalimat, intonasi suara, bahkan kata ganti yang kita gunakan, semuanya memengaruhi perasaan lawan bicara. Gunakan kata-kata yang membangun. Hindari kritik yang terselubung sarkasme atau nada merendahkan. Gantilah dengan kalimat yang mendukung dan mengundang. Misalnya, daripada berkata, "Kamu salah," lebih baik katakan, "Gimana kalau kita lihat dari sudut pandang lain?" Itu bukan soal memanipulasi, tapi soal menciptakan ruang aman dalam percakapan. Selain itu, perhatikan juga keseimbangan bicara. Jangan terlalu mendominasi, beri ruang untuk orang lain menanggapi, bercerita, atau memberikan pendapat. Komunikasi yang sehat itu seperti dansa. Kadang kamu memimpin, kadang kamu mengikuti.
dan semua terasa mengalir ketika keduanya merasa dihargai. 4 teknik ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Mulai dari hal yang mereka suka, gunakan kontak mata dengan tepat, jadilah pendengar yang aktif, dan pilih kata-kata dengan bijak. Kamu nggak butuh bakat alami untuk menjadi komunikator yang hebat. Kamu hanya butuh kesadaran dan latihan. Jadikan setiap percakapan sebagai kesempatan untuk membangun hubungan. Karena pada akhirnya, hidup kita ditentukan oleh kualitas hubungan yang kita bangun. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan tulis di kolom komentar, dari keempat teknik ini, mana yang paling ingin kamu latih lebih dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selamat berbicara dengan lebih sadar dan bermakna.